Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Mobil Toyota Rush tahun 2019, transmisi manual. Pelanggan mengeluhkan untuk RPM mesinnya naik turun, kadang tinggi, kadang ngedrop sendiri, hampir mati ya. Untuk kondisi mesinnya, ketika RPM ngedrop, mesin mau mati dan terkadang tinggi sendiri. Mari kita coba cek untuk konfirmasi keluhannya. Ya, kita hidupkan mesin. Kita coba gas. Ya, naik turun nih, RPM ngedrop nih. Nih untuk kondisi mesinnya, RPM nya naik turun ya, no. Ini ngedrop hampir mati. Ini kondisi AC menyala, kita coba matikan AC nya. AC mati, RPM jadi tinggi ya. Ini kita nyalakan beban kelistrikan, kita nyalakan lampu. Kita nyalakan AC lagi. Ya, ini pas lagi normal. Keluhan muncul kadang-kadang, RPM kadang naik turun sendiri. Ketika ngedrop, RPM mau mati, mesin mau mati ya. Nih, keluhan munculnya kadang-kadang. Nih, muncul lagi. Nih, ya. Ketika drop, RPM mati ya. Nih malah mati total. Hidupkan lagi. Untuk kondisi akselerasi normal ya, tidak ada gejala tersendat. Ini untuk indikator cek engine gak ada yang menyala. RPM mesin kadang naik turun sendiri. Mari kita coba cek untuk scan ECU nya terlebih dahulu ya. Kita cek dengan alat scan komputer. Ya, kita lakukan pemeriksaan scan komputer terlebih dahulu ya, karena tidak ada lampu engine yang menyala. Siapa tahu ada memori DTC yang tersimpan. Kita lakukan health check terlebih dahulu, scan komputernya. Ya, ada beberapa memori yang tersimpan ya. Ini C1249 dan C1557. Kondisinya history dan ada yang current. Coba kita lakukan reset ECU nya terlebih dahulu. Ya, untuk memori DTC sudah kehapus ya. Nih, tadi keluhannya RPM mesin kadang naik kadang turun, tetapi untuk memori DTC atau diagnos trouble code untuk mesin naik turun tidak ada muncul ya. Mari kita coba lakukan pemeriksaan di area sistem bahan bakar ataupun throttle bodinya. Kita cek satu persatu. Ya, untuk pertama-tama yang kita lakukan pemeriksaan, kita memeriksa saringan udara ya. Nih, untuk kondisi saringan udaranya bagus ya. Kondisinya normal, tidak terlalu kotor. Cukup dibersihkan saja. Untuk langkah berikutnya, kita mencoba melakukan pembersihan area throttle body ya, karena kita curigain ISC-nya abnormal sehingga RPM naik turun.
kita lakukan pembersihan throttle bodinya. Kita bongkar ya, nih untuk area throttle body kita bongkar saringan udara terlebih dahulu. Proses pembongkaran throttle body ya, kita lakukan pembersihan throttle bodinya karena kita curigain area throttle bodinya abnormal. Kita copot terlebih dahulu, kita bersihkan. Ya, setelah dibongkar kita temukan untuk area throttle bodinya hitam ya, nih. Kita tunggu beberapa menit supaya karbonnya pada luntur, kerak-keraknya pada luntur. Ya, setelah kita lakukan pembersihan di area throttle body, ini hasilnya. Throttle body sudah bersih ya. Awalnya hitam, sekarang jadi putih mengkilap, kinclong. Mari kita lakukan perakitan setelah melakukan pembersihan throttle body. Setelah itu kita reset. Untuk proses berikutnya kita melakukan pembersihan saringan bensin ya. Untuk saringan bensin lokasinya di bawah kolong mobil nih, deket tangki bensin ya. Tutup cover, kita copot covernya terlebih dahulu, baru kita bersihkan saringan bensinnya ya. Kita melakukan pemeriksaan saringan bensin. Ini bensinnya kotor banget, ini saringannya. Saringan yang mampet atau kotor juga bisa menyebabkan suplai bahan bakar tidak tepat sehingga mengakibatkan mesin naik turun. Untuk langkah perbaikannya kita lakukan pembersihan saringan bensin. Kita semprot dengan angin ya. Proses konfirmasi keluhan RPM naik turun setelah dilakukan pembersihan throttle body dan saringan bensin yang kotor ya. Mari kita coba cek konfirmasi keluhannya setelah dilakukan pembersihan atau engine tune up. Kita nyalakan mesinnya. Start. Ya, sebelumnya RPM mesin naik turun, kadang naik tinggi di atas 1000, kadang di bawah 500. Ketika RPM drop, mesin tiba-tiba mati. Ya, setelah kita lakukan pembersihan atau tune up mesin, nih kita coba gas. Ya, sebelumnya setelah diakselerasi kita lepas gas, RPM langsung turun dan ngedrop sehingga mengakibatkan mesin mati. Ini setelah di tune up, mesin kembali normal. Ya, kita coba simulasi nyalain AC. Sebelumnya ketika AC nyala, RPM langsung turun ya. Nih. Ya, setelah dilakukan engine tune up, ketika AC dinyalakan RPM normal, tidak turun total atau drop. Nih, mesin kembali normal setelah dilakukan pembersihan throttle body dan saringan bensin atau dilakukan tune up mesin. Mobil Toyota Rush tahun 2019.